Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nofri Hendri SPD MPD, yang terhormat Bapak Septian Anugrah Eskom MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta yang saya banggakan teman-teman satu kelas sesi sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Atfa Putri Tony, yaitu saya sendiri yang akan menjadi moderator dalam presentasi pada pertemuan kali ini. Yang kedua ada Hanifah, yang ketiga ada Latifah Syahada Ramansyah, yang keempat ada Mutiara Mulia Putri, dan yang kelima ada Puja Laila Iski. Langsung saja, kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat dari pengembangan kurikulum, yaitu pengertian dari pengembangan kurikulum. Menurut Hamalik tahun 2013, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Caswell mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya dengan cara mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menurut David Pratt, pengembangan kurikulum adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Nah, dapat disimpulkan di sini, pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah proses penyusunan, rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Lanjut, kita masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai dasar pengembangan kurikulum, yang akan dijelaskan oleh Mutiara Mulia Putri. Kepada Mutiara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya tentang dasar pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum adalah acuan atau landasan yang digunakan dalam perumusan dan pengembangan kurikulum. Dasar-dasar ini berfungsi untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ada 4 dasar pengembangan kurikulum yang umum digunakan. Yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu asumsi atau rumusan yang didapat dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis ini berperan dalam menentukan tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Landasan psikologis ini berperan dalam menentukan prinsip-prinsip belajar dan berkembang peserta didik yang akan menjadi acuan dalam menyusun materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, landasan sosiokultural, yaitu asumsi atau rumusan yang didapat dari hasil belajar berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembang kurikulum. Landasan sosiokultural ini berperan dalam menentukan tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, landasan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Landasan iptek ini berperan dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan iptek, agar peserta didik dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, landasan religius, yaitu asumsi atau rumusan yang didapat dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan religius ini berperan dalam menentukan tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai nilai-nilai agama. Selanjutnya, landasan ekonomi, yaitu asumsi atau rumusan yang dapat dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Menurut
Omar Hamalik mengembangkan kurikulum harus berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, hasil mengacu pada pendekatan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum harus disesuaikan dengan karakter setiap satuan pendidik di masing-masing jenjang pendidikan. Yang keempat, berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kelima, memperhatikan aspek diversifikasi, artinya disesuaikan dengan potensi dan minat peserta didik serta tuntunan pihak yang berkepentingan. Karena memperhatikan perkembangan dan potensi daerah serta kebutuhan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, kurikulum harus mencangkup beberapa aspek seperti spiritualitas, watak, keterampilan, kewirausahaan, pola hidup sehat, hingga kebangsaan. Selanjutnya, materinya tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman di dunia. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bangsa, negara, dan peradaban dunia. Selain itu, tujuan pengembangan kurikulum 2013 mencangkup yang pertama, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Yang ketiga, menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan memiliki karakter yang baik. Yang keempat, memiliki ilmu pengetahuan secara utuh kepada siswa yang tidak terpecah-pecah. Dengan tujuan tersebut, pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Pernyataan tujuan kurikulum pada level tingkat nasional sehingga dinyatakan sebagai tujuan kurikulum dari tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa kurikulum dari tujuan pendidikan nasional merupakan sebuah pernyataan yang mendeskripsikan sebuah harapan hidup yang meliputi beberapa bagan nilai yang dianggap secara sengaja maupun tidak dari bagian ilmu filsafat. Tujuan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan tujuan institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan, tujuan kurikuler, tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Semua perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Di sisi lain, dapat ditegaskan bahwa tujuan pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri, sebab kurikulum merupakan ujung tombak ideal dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita masuk ke dalam pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai isi pengembangan kurikulum dan juga prinsip pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Kepada Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi pengembangan kurikulum. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Bahan itu tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap, dan nilai. Beberapa ahli yakin bahwa beberapa isi memiliki nilai-nilai intrinsik yang dapat dipelajari demi kepentingannya sendiri. Namun, pendirian lain menyatakan bahwa isi memiliki nilai jika hal itu dapat digunakan. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, dua elemen kurikulum yaitu isi dan metode berinteraksi secara konstan. Ini menjadi signifikan jika ditransmisikan kepada anak didik dalam beberapa hal dan cara. Dan itulah yang disebut metode dan pengalaman belajar mengajar.
Hubungan antara isi dan metode sangatlah dekat, tetapi ketika keduanya dipisahkan menjadi elemen-elemen kurikulum, masing-masing dapat nilai dengan kriteria yang berbeda. Kita sebagai guru harus memiliki satu kriteria, meski akan lebih memuaskan jika dipilih semua. Namun, itu bukan pola pembelajaran yang efektif. Hal sama juga berlaku bagi pemilih metode yang efektif, namun tidak bisa menggunakan isi dengan signifikan, tidak bisa menghasilkan manfaat dalam proses belajar. Baik isi maupun metode harus signifikan, sehingga hasil dari belajar efektif bisa diraih dengan baik. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Adapun terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum, di antaranya yang pertama ada prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Inilah yang disebut dengan prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama ada fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua ada fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum, dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, ada efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sebagai contoh, apabila guru menetapkan yang dalam satu caturbulan atau satu semester harus menyelesaikan 12 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum. Ternyata pada jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 4 atau 5 program saja. Berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah atau prosedur pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Latifah. Kepada Latifah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur pengembangan kurikulum. Terdapat prosedur dari pengembangan kurikulum diantaranya. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses menentukan tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum meliputi analisis kebutuhan, penyusunan tujuan, pengembangan isi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan evaluasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Adalah proses penyusunan kurikulum agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Langkah-langkah dalam pengorganisasian kurikulum meliputi pembagian mata pembelajaran, pembagian waktu, pembagian kelas, dan pembagian staf. Penyusunan yang selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan staf. Penyusunan staf adalah proses memilih dan mempersiapkan guru dan staf lainnya akan
yang akan melaksanakan kurikulum langkah-langkah dalam penyusunan staf meliputi rekrutmen, pemilihan, dan pengembangan profesional. Yang keempat yaitu kontrol kurikulum adalah proses memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan sesuai dengan rencana, langkah-langkah, dan kontrol kurikulum meliputi pengawasan, penilaian, dan revisi. Selanjutnya, baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Puja Laila Iski. Kepada Puja dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi kurikulum. Adapun faktor yang mempengaruhi kurikulum, diantaranya yang pertama ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kurikulum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum untuk program pendidikan yang diselenggarakannya. Secara tidak langsung, perguruan tinggi dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam pengembangan kurikulum nasional. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Kebutuhan dan harapan masyarakat tersebut harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Misalnya, masyarakat membutuhkan lulusan pendidikan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat akan tercermin dalam kurikulum. Misalnya, masyarakat yang menganut nilai-nilai demokrasi akan mengembangkan kurikulum yang demokratis. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penjelasan materi dari Puja Laila Iski, berakhir juga presentasi dari kelompok 2. Kami harap dengan video pembelajaran mengenai pengembangan kurikulum ini, teman-teman sekalian bisa memahami materi mengenai pengembangan kurikulum. Saya Atfa Tritoni selaku moderator mewakilkan teman-teman dari kelompok 2 ingin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.